Selamat pagi, Bapak Profesor Dr. Insinyur V. Priobintoro, MAgR, selaku dosen pembimbing. Selamat pagi, Ibu Bakti Etsa Setiani, SPT MSc, dan Bapak Ahmad N. Albari, SPT MP PhD, selaku dosen penguji. Pada pagi hari ini, saya, Elvina Maitri Pratanti, akan mempresentasikan laporan PKL saya yang berjudul Penetapan kadar benzoat, sorbat, dan sakarin pada produk ekstrudat dengan metode High Performance Liquid Chromatography di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar, Bali. Latar belakang dari laporan saya yaitu makanan ekstrudat merupakan makanan ringan yang menempati posisi kelima tertinggi dalam konsumsi makanan ringan anak-anak pada tahun 2018. Produk ekstrudat rentan diberi campuran bahan pengawet maupun pemanis untuk memperkecil biaya pengeluaran oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, penentuan kadar benzoat, sorbat, dan sakarin dilakukan untuk mengawasi peredaran pengguna pangan agar mutu dan kualitas dari pangan tetap terjamin kualitasnya. Tujuan dan manfaat dari laporan saya yaitu: pertama, tujuan mengetahui kadar benzoat, sorbat, dan sakarin dalam produk pangan ekstrudat. Kedua, menambahkan wawasan mengenai sistem pengujian di BPOM. Manfaat dari laporan saya yaitu mendapatkan pengetahuan mengenai prosedur pengujian sampel di BPOM, serta membandingkan wawasan pengetahuan yang didapat dengan dasar teori yang didapatkan selama perkuliahan. Materi dan metode dari laporan saya yaitu: pertama, materi, kadar asam benzoat, sorbat, dan natrium sakarin pada produk ekstrudat dengan metode High Performance Liquid Chromatography. Dengan metode pengambilan sampel yaitu data primer dengan observasi kerja lapangan, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder yang diambil melalui pustaka, instruksi kerja, dan checklist yang dimiliki oleh BPOM. Tahapan analisis terdapat 6 tahapan, yaitu pembuatan fase gerak benzoat, sorbat, dan sakarin berupa fase gerak A, larutan K2HPO4, larutan fase gerak B, larutan KH2PO4, fase gerak C, metanol Pro-HPLC. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan larutan metanol 60%. Sebanyak 2 liter dan dilanjutkan oleh preparasi sampel. Kemudian preparasi spike dengan pembuatan dari benzoat dengan kontrol B01142444, kemudian sorbat dengan kontrol B03-15017 dan sakarin kontrol B0216303. Kemudian pembuatan standar, yaitu standar larutan baku induk, kemudian dilanjutkan oleh larutan baku antara, dan dilanjutkan oleh larutan baku kerja. Kemudian dilakukan running sampel. Penentuan kadar sampel dalam larutan dilakukan dengan acuan Perka BPOM RI nomor 36 tahun 2013, yaitu untuk bahan pengawet, kadar asam benzoat dalam makanan ringan maksimal sebesar 500 mg per kilogram berat badan, kadar asam sorbat dalam makanan ringan maksimal sebesar 500 mg per kilogram berat badan. Dan Perka BPOM RI nomor 4 tahun 2014 mengenai bahan tambahan pangan pemanis buatan, yaitu kadar natrium sakarin dalam makanan ringan maksimal sebesar 100 mg per kilogram berat badan. Dilanjutkan oleh sampel benzoat. Sampel benzoat merupakan bahan tambahan pangan yang berfungsi sebagai pengawet dengan batas maksimal 500 mg per kilogram, di mana didapati pada sampel nomor 36 terdapat kandungan benzoat sebesar 42,5
2,7 mg per kilogram, yang berasal dari penghitungan regresi yang didapati dari pengujian baku kerja dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Dengan kadar total 42,7 mg, maka sampel benzoat pada sampel nomor 36 dapat dianggap masih dapat diedarkan pada masyarakat. Kemudian sampel sorbat. Sampel sorbat sorbat merupakan bahan tambahan pangan yang berfungsi sebagai pengawet, sama dengan benzoat, dengan batas maksimal yaitu 500 mg per kilogram berat badan, di mana didapati pada sampel pengujian tidak terdapat sampel yang mengandung sorbat. Sehingga dengan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 65.497,6 X plus 1572,32 dengan R sebesar 0,9999567. Kemudian sampel sakarin. Sakarin merupakan bahan tambahan pangan yang berfungsi sebagai pemanis buatan dengan batas maksimal yaitu 100 mg per kilogram, di mana didapati pada sampel nomor 28 dan 36 terdapat kandungan sakarin sebesar 79,21 dan 83,25 yang didapatkan dari penghitungan regresi dari pengujian baku kerja dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Dengan total nilai sakarin dari sampel 28 dan 36 yang kurang dari 100 mg, maka sampel nomor 28 dan 36 dapat dipasarkan di pasar karena memiliki kurang dari batas maksimum dari natrium sakarin yang ada. Kesimpulan dan saran dari laporan saya yaitu simpulan. Simpulan dari praktikum kerja lapangan ini adalah dari ketiga jenis produk pangan ekstrudat memenuhi syarat pada saat pengujian kadar benzoat, sorbat, dan sakarin. Pada produk ekstrudat dengan metode HPLC, High Performance Liquid Chromatography, di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar, Bali, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 dan Nomor 4 Tahun 2014 mengenai batas maksimum bahan tambahan pangan. Saran untuk ini yaitu dalam pengolahan dan produksi pangan, produsen hendaknya memperhatikan aturan yang ada untuk menghindari bahaya yang dapat berdampak bagi kesehatan manusia. Produk pangan seharusnya memiliki nomor registrasi yang diperoleh dari BPOM sehingga dapat meningkatkan keamanan pangan, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi produk pangan dengan perasaan aman. Pihak konsumen juga hendaknya berhati-hati dalam memilih produk pangan yang beredar di pasaran, terutama dalam membaca label kemasan pangan dengan cermat. Sekian presentasi dari saya. Saya harap laporan saya dapat bermanfaat bagi pembaca. Atas waktu dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih.